Halo guys, kembali lagi di vlog Mecha Shock. Seperti judul videonya, hari ini gue nggak unboxing ya. Gue lebih mau sharing pengalaman gue tentang PlayStation 5 gue yang rusak. Gue sempat kaget teman-teman, kenapa PlayStation 5 gue nggak mau nyala gitu ya. Udah dipencet nggak mau nyala. Jadi pertama-tama sebelum gue cerita dulu, ini kasusnya udah beres gitu. Dan gue kan kasih tau beberapa tips sama trik untuk menjaga agar PlayStation 5 kalian tidak rusak dan tidak suwe seperti saya punya. Ya guys, ini PlayStation 5 saya beli resmi. Ya saya pikir-pikir lagi, kalau untung saya beli resmi. Kalau saya belinya Japanese version, nggak tahu deh, mungkin betulnya bisa gak gitu kan ya. Saya baru main kira-kira 4 bulan. Pemakainya normal, mainnya ya Dark Souls, terus ya ada Judgment Remake, Returnal, terus dari itu main game yang terakhir udah Ratchet and Clank. Cuman guys, sebelum mesin saya rusak, saya lagi ngetes itu adalah ngetes UHD Blu-ray 4K Final Fantasy 7 Advent Children yang saya baru dapat. Saya coba main, malamin nonton fine. Saya kalau matiin mesin tiap malam guys, saya matiin mesinnya. Dari pencet tombol PlayStation-nya, shutdown, dimatiin. Tetapi besok paginya guys, ini PS5 nggak mau nyala lagi gitu loh. Jadi udah dipencet, dia nggak mau nyala. Jadi gue sempet panik tuh, kenapa gitu, kenapa gue suwe banget gitu. Padahal baru beli juga kan PS5. Pas itu gue baca-baca di internet, ada beberapa cara untuk memastikan dulu troubleshoot nih, bener-bener rusak atau enggak. Yang pertama adalah kalian pertama cek dulu kabelnya. Cek kabelnya, kabel power supply itu coba diganti ya. Cek power satu bisa gak gitu kan. Yang kedua, cari colokannya, ganti colokan listriknya. Mungkin portnya di sini dipindahin portnya, mungkin langsung colok ke tembok gitu. Nyala gak gitu kan. Kedua masih nggak bisa. Ketiga, nyalakan menggunakan PS button. PS buttonnya dipencet, ditekan, nggak bisa. Dan juga colok controller pakai USB, pakai controller itu dipencet, nggak bisa juga. Terus yang keempat yang saya coba adalah baca-baca itu melakukan yang namanya hard reset. Ya, hard reset adalah konsolnya dipencet, ditekan selama 15 detik katanya. Ada yang bilang 8 detik, ada yang bilang 15 detik sampai bunyi. Kalau udah bunyi, tet. Nah, itu katanya udah ini bisa gitu kan. Cuman sayangnya saya punya PlayStation 5 juga nggak kunjung bangun. Jadi tetap aja dipencet hard reset juga tetap nggak nyala gitu kan. Lalu saya juga sempat panik. Tenang aja, karena belinya adalah Sony resmi. Jadi ya, itu adalah satu keunggulan kenapa kalian harus beli barang resmi ya. Barang resmi itu dijamin kalau ada apa-apa, kalau beli spare partnya garansi. Cuman yang namanya kita kolektor atau gamer gitu, beli versi Jepang, versi apa gitu. Saya cepet kepikir kemarin kalau gue beli Japanese versionnya, gue mainin kena suwe, abis deh gue. Mungkin kebetulannya biayanya bisa berapa kali ya gitu ya guys. Namanya udah beli barang gitu kan rusak, pasti memakan waktu cukup lama untuk digaransikan. Bisa berbulan-bulan nih, gue nggak punya konsol nih. Udah cek aja, mungkin ya paling cepat bisa 2 bulan gitu kali ya. Paling lama mungkin bisa setengah tahun ya. Karena gue pernah ngalamin nih. Sekarang ini gue kemarin beli kamera Fuji, lumayan high-end juga, X-T4 ya. Baru dibeli, baru dipakai 2 kali, rusak gitu kan. Nah itu distributornya ganti distributor yang sampai sekarang juga masih belum ada kejelasan gitu ya. Masih cukup lama gitu. Jadi ini guys, sharing gue ini super spesial. Kenapa? Karena ternyata guys, Sony Indonesia punya service center yang keren banget guys. Kenapa keren? Mesin gue masuknya hari Rabu sore, hari Kamis pagi ditelepon. Konsol bapak, gue udah bilang aja nih, waduh spare partnya nggak ada nih. Dia bilang konsol bapak udah selesai. Hah? Cuman memakan waktu 1 hari guys. Itu dia superiornya. Itu yang gue bener-bener upload banget. Ini juga masa-masa PSBB ya, masa-masa lockdown gitu kan. Buat mesin gue 1 hari keluar, itu bener-bener ajaib banget loh. Saya akan ajarin kamu di vlog ini apa yang harus kamu lakukan jika mesin PS5 kamu rusak. Oke? Yang pertama, ada namanya kartu garansi. Jadi kartu garansi itu tentunya kalian perlu isi juga dulunya itu, dan harusnya kalau kalian beli di authorized dealer itu dimintain sama mereka untuk direkam sama mereka lah gitu kan. Tadi direkam kan. Jadi kok foto cukup. Foto, simpen aslinya. Simpen juga dusnya. Jangan dibuang nih. Soalnya banyak teman-teman yang ngebuang dus. Sebetulnya saya juga nggak tahu efek sih, mungkin dus dibuang ya. Ternyata Sony itu Indonesia resmi mempunyai banyak sekali service center nih. Ada sebenarnya banyak ya, listnya seperti ini. Dan kebetulan yang paling dekat rumah saya yaitu service center yang di Pondok Indah guys. Lalu saya masukin, saya ngomong sama mbaknya, mbak keluhannya seperti ini. Banyak kasih formnya seperti ini guys. Service job resmi ya. Kasih tahu rusaknya apa, di sini ditulis rusaknya mati total ya. Dites, dikasih tanda terima ya. Terus udah gitu kalian boleh pulang. Udah pulang, tunggulah dikabarin sama mereka. Service center ini seperti saya bilang timnya profesional. Dan saya dengar katanya teman saya satu lagi juga sempat rusak katanya. Tapi dia 1 bulan guys. Kalau saya cuma 1 hari. Entah kenapa gitu. Padahal
Saya sempat kaget, saya tanya mbaknya, "Mbak, kok saya punya PlayStation cuman 1 hari mbak, dibetulin kan nih mbak? Apa jangan-jangan cuman di trial dikit gitu kan?" Dia bilang, "Iya dibetulin pak." Di mana rusaknya?" Dia bilang, "Rusaknya itu ada di power supply." Nah, saya sampai beruntung guys, karena teman saya rusaknya di motherboard. Katanya ya, gosipnya lagi ada teknisi PlayStation dari Jepang. Ini beberapa tips untuk menghindarin agar PlayStation 5 kamu nggak rusak kayak saya gitu kan. Pertama, mungkin ya guys ya, ada beberapa kemungkinan. Saya juga nggak tahu kenapa rusak gitu, karena pemakaian normal-normal aja guys. Ada yang bilang katanya main game Ratchet and Clank yang belum diupdate katanya bisa ngehang. Apalagi kalau pilihnya yang graphic mode yang processing power ya, bisa rusak. Ada yang bilang katanya PS5 lu first batch sih, soalnya first batch kan versi awal, pasti dia banyak compatible-nya lah gitu, banyak rusaknya, tapi nggak juga. Sebenarnya masalahnya itu ada di menurut saya nih guys, kalau power supply. Kenapa? Karena mungkin rumah kamu voltase listriknya tuh naik turun gitu. Jadi sesuai dari saran teman saya nih, si Bang Bayu ya, Bang Bayu itu jagonya IT lah, intinya semuanya ngerti. Dia bilang, "Yud, lo mesti beli namanya UPS, Uninterrupted Power Supply. Seperti biasa lah, kayak buat komputer gitu, ada baterainya gitu kan. Jadi ketika saya colokin, itu lebih aman satu. Terus kedua guys, ketika hujan ya, mungkin hari itu hujan, itu ada petir juga. Cuma ada petir tuh biasa sih ya, petirnya nggak petir keras banget gitu kan. Ya ada geledek doang lah, geledek ya. Bisa jadi terjadi sirkuit. Jadi makanya kalau malam atau mungkin kalau hujan, biar aman itu konsol, kamu cabut aja listriknya supaya kamu PS5-nya awet gitu kan. Udah gitu, mungkin yang lain-lain sih kayaknya perawatan biasa ya. Jangan terlalu lama ditinggal di rest mode gitu kan. Bisa mungkin tiap malam di shutdown supaya aman gitu. Jangan khawatir jika mesin kamu rusak. Sony Service Indonesia servisnya sangat luar biasa banget. Jadi di vlog kali ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak pada Sony Indonesia ya, terutama Mbak Karin yang di Pondok Indah ya. Terima kasih Mbak, dengan waktu sangat singkat PS5 saya bisa betul guys, 1 hari saja di time-nya ya. Entah kalau perusahaan itu punya SLA ya, SLA dibilang katanya service agreement bisa 1 minggu. Dia udah bilang, "Pak Yudi, ini kalau rusak Bapak tunggu ya, pengecekan 3-4 hari. Spare part, kalau Bapak nggak dilihat spare partnya tunggu 2 minggu. Tapi saya memang ajaib dan memang hoki menurut Bang Bayu, 1 hari selesai. Bahkan saya juga nggak percaya, cuma 1 hari bisa selesai gitu kan. Semoga video ini bermanfaat. Seperti saya bilang, kalau kalian punya itu rusak, jangan khawatir. Coba dulu troubleshoot tadi, ada 4 poin yang saya kasih tahu. Ganti kabel, ganti colokan, jangan pakai controller atau hard reset. Kalau masih semua nggak bisa, hubungin service center terdekat, cek kartu garansi, cek dus semuanya, kirim ke sana. Dan ini tidak kena biaya guys, luar biasa, zero cost. Jadi memang dibetulin, diganti, 0, nggak ada garansi. Dan saya cukup senang sekali sekarang bisa main lagi PS-nya. Ya, terima kasih udah nonton Mecha Shock. Jangan lupa untuk subscribe ya. Mecha Shock akan nanti nge-vlog lagi ya. Tentunya nge-vlog lagi hal-hal yang berbeda. Dan unboxing juga masih cukup banyak mainan Mecha Shock, belum sempat di unboxing. Mohon maaf buat teman-teman subscriber Mecha Shock, videonya agak-agak slow. Cuman tenang aja, saya akan tetap nge-vlog dan tetap balik lagi ya. Mungkin ada beberapa update juga. Saya banyak fokus di dunia Mecha Shock, dunia mainannya ya. Ada band juga, ada band musik lagunya Mecha Shock juga. Seagate Rich ya guys, sampai ketemu di vlog berikutnya. You've been shocked.